Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah salah satu surah yang paling singkat tapi pesannya luar biasa dalam. Kita akan bahas surah At-Tin. Anggap aja ini semacam cetak biru kemanusiaan kita. Di dalamnya ada gambaran puncak tertinggi yang bisa kita raih, sekaligus jurang terdalam yang wajib kita hindari. Yuk kita mulai. Oke, surah ini dibuka dengan sumpah yang indah sekaligus sedikit misterius. Demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa ya dimulai dengan sumpah? Dan kenapa buah tin dan zaitun? Apa sebetulnya makna di balik sumpah-sumpah yang kuat di awal surah ini? Jadi begini, Allah memulai surah ini dengan sumpah-sumpah atas nama hal-hal yang suci dan tempat-tempat yang mulia. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika Allah bersumpah di dalam kitabnya, itu tandanya dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat krusial. Kita lihat ada 4 sumpah di sini. Buah tin dan zaitun yang penuh berkah, lalu Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan kota Mekah yang aman. Semuanya ini merujuk pada tempat dan simbol yang sangat mulia dalam sejarah para nabi. Ini tuh ibarat panggung yang disiapkan dengan begitu megah untuk membahas topik utamanya. Siapa itu? Ya, kita, manusia. Dan setelah panggungnya siap, setelah Allah bersumpah dengan hal-hal yang agung itu, dia langsung masuk ke inti pesannya. Penciptaan manusia. Seolah-olah Allah mau bilang, aku bersumpah dengan semua kemuliaan ini untuk menegaskan betapa istimewanya ciptaanku yang satu ini. Nah, ini dia status asal kita. Ahsan Itakwim, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini bukan cuma soal fisik yang sempurna ya, tapi juga potensi akal kita untuk berpikir, hati untuk merasa, dan jiwa untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Kita itu dirancang untuk jadi luar biasa. Tapi disinilah ujiannya dimulai. Surah ini langsung menyajikan sebuah konflik yang bisa dibilang dramatis. Manusia dengan segala potensi puncaknya itu punya resiko besar untuk jatuh. Jatuh dari status yang sangat tinggi ini. Dan inilah sisi sebaliknya. Kebalikan dari kemuliaan tadi, kejatuhan total asfala safilin. Sebuah kondisi di mana manusia yang awalnya diciptakan dengan potensi tertinggi justru terjerempap ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini adalah kerugian yang mutlak bagi siapapun yang menyia-nyiakan anugerah Ahsan Itakwim tadi. Jadi, coba kita lihat, kita dihadapkan pada dua kutub yang ekstrim dalam perjalanan hidup ini. Di satu sisi ada puncak kemuliaan, Ahsan At-Takwim, di sisi lain ada jurang kehinaan, Asfala Safilin. Kita diciptakan dengan potensi untuk yang terbaik, tapi juga berisiko jatuh ke tempat terendah. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang jadi pembedanya? Tentu saja, Al-Quran itu tidak pernah menyajikan masalah tanpa memberikan solusinya. Ada jalan keluar yang sangat jelas untuk menghindari kejatuhan itu dan mempertahankan status mulia kita. Yuk kita lihat gimana surah ini menjelaskannya. Formulanya sebenarnya simple dan sangat jelas. Ada 2 kunci utama untuk selamat dari kejatuhan. Pertama, iman, keyakinan yang kokoh di dalam hati. Kedua, amal soleh, yaitu mengubah keyakinan itu jadi tindakan nyata yang baik dan bermanfaat. Keduanya ini satu paket. Iman tanpa amal itu kosong. Sebaliknya, amal tanpa iman itu nggak punya dasar. Lalu, apa ganjarannya buat mereka yang berhasil menggabungkan iman dan amal soleh? Sesuatu yang luar biasa. Pahala yang tidak akan pernah putus. Bukan cuma bonus sesaat, tapi ini seperti sumber mata air yang terus mengalir, nggak pernah kering. Sebuah ganjaran yang abadi. Oke, tapi amal soleh itu kan konsepnya luas banget ya kan? Bentuk konkretnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih? Nah, Al-Quran dan hadis ngasih banyak sekali contoh, tapi ada satu yang sangat mendasar, yang kadang mungkin kita lupakan. Salah satu amal soleh yang paling fundamental adalah menjaga hubungan baik dengan sesama, atau yang kita kenal dengan istilah silaturahmi. Ini bukan sekedar tradisi budaya loh, ini adalah aplikasi nyata dari pelajaran surat At-Tin untuk menjaga kita dari kejatuhan tadi, dengan cara membangun masyarakat yang kuat. Coba perhatikan baik-baik deh, hadis ini secara langsung mengaitkan pilar keyakinan kita, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir dengan sebuah tindakan sosial yang sangat spesifik, menyambung silaturahmi. Ini menegaskan kalau iman yang sejati itu harus kelihatan, harus termanifestasi dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Arti dari kata ini sendiri indah banget. Silah itu artinya koneksi atau hubungan, dan rahim itu kasih sayang. Jadi, silaturahmi itu adalah upaya sadar kita
untuk merajut kembali benang-benang kasih sayang yang mungkin pernah renggang. Ini tentang memelihara hubungan yang dasarnya cinta, bukan sekedar basa-basi. Manfaatnya? Wah, luar biasa. Baik secara spiritual maupun sosial. Silaturahmi itu bukan hanya menyempurnakan iman, tapi juga menciptakan masyarakat yang damai, dan bahkan diyakini bisa membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan dalam hidup. Ini adalah satu tindakan yang buahnya bisa kita petik di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Setelah semua penjelasan tentang potensi dan resiko ini, Surah At-Tin kemudian melemparkan sebuah pertanyaan yang bisa dibilang menohok. Dengan semua bukti yang sudah dipaparkan ini, apalagi yang membuat seseorang masih bisa ragu akan adanya hari pertanggungjawaban? Dan surah ini ditutup dengan pertanyaan retoris yang sangat kuat. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Pertanyaan ini seakan-akan menyimpulkan semuanya, menegaskan bahwa keadilan mutlak itu hanya milik Allah. Setiap perbuatan, entah itu yang mengangkat kita menuju ahsan itakwim atau yang menjatuhkan kita ke asfala safilin, semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya. Jadi, inilah inti dari surah At-Tin. Sebuah pengingat bahwa cetak biru untuk menjadi manusia terbaik itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Potensi itu adalah anugerah. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kita punya potensi itu, tapi bagaimana kita akan menjaganya hari ini. Mungkin kita bisa memulainya dengan satu langkah kecil yang penuh makna, menyambung kembali satu tali silaturahmi yang sempat terlupa. Terima kasih sudah menyimak.